Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Kemal Atila dengan NIM 2324101045 dari dari kelas Data Mining B. Sekarang saya akan menjelaskan pekerjaan saya di lembar kerja mahasiswa yang kelima yang membahas Kemin Clustering. Oke, untuk selanjutnya adalah sebelum kita lanjut ke soal pertama, kita harus melakukan ketentuan yang ada di soal ketujuh, yaitu soal nomor satu dan nomor 6 dilakukan terhadap kombinasi atribut precipitation sama temmax, temmin dengan win, precipitation dan temmin dan temmax dengan win. Oke, pertama aku akan menjelaskan kerjaan saya nomor satu. Nomor satu adalah normalisasikan dataset settle weather menggunakan normalisasi min-max. Oke, berikut ada kodenya. Oke, berikut ada kodenya. Untuk pertama, apa yang kita harus lakukan adalah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Google Drive agar dataset yang tersimpan yang di Google Drive akan bisa hmm, dibaca sama Google Colab. Setelah itu kita juga import pandas dan min-max scatter. Oke, setelah itu kita an- akan menggunakan variabel df yang berisi kode yang membaca dataset CS Settle Weather CSV yang ada di Google Colab ke kita. Nah itu kita menyiapkan kolom-kolom yang digunakan. Seperti bisa dilihat kolom yang digunakan yaitu precipitation, temmax, temmin, dan win. Nah itu kita akan memilih data-datanya, yaitu data yang nilai kosong akan di drop atau akan dihilangkan agar menghindari error. Nah itu kita akan melakukan numerasi min max. Pertama kita akan memanggil fungsi min max scalar yang akan kita simpan di variabel scalar. Setelah itu kita akan menggunakan menggunakan variabel data normal untuk menyimpan data-data hmm, yang sudah dinormalisasikan dengan fungsi min max scalar dengan cara scalar titik fit transfer data yang terpilih dengan kolom-kolom yang terpilih. Lanjutnya ini berikut ada kombinasinya. Kita ngeprint kombinasinya yang dari satu sampai ke 4 yaitu pertama precipitation dan temmax, temmin dan win, precipitation, temmin dan temmax dan win. Berikut ada akhirnya kita bisa melihat normalisasinya. Bisa dilihat normalisasinya itu gak ada nilai yang melebihin satu atau kurang dari nol. Bisa dilihat ini nilainya 0,0, 0,1,9 dan seterusnya. Yang berikut yang temin dan tenmin, berikut yang precipitation dan temin, temperature minus dan berikut ada temmax dengan win. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 adalah tampilkan scatter plot hmm, sebelum clustering. Oke, pertama apa yang kita harus lakukan di dalam kode ini, kita harus akan mengimpor daftar pustaka matplotlib yang akan 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 dinamakan PLT. Kemudian kita membuat fungsi scatterplot yang berisi parameter df yang akan berisi datasetnya, xcall yaitu nama kolom yang x, ycall yang itu nama kolom y dan judul nama plotnya. Oke, setelah itu kita menggunakan PLT figure yang kita membuat ukuran prot sebesar 6 kali 4. Kemudian kita menggunakan PLT scatter L, X, DF, X call dan DF Y call, yang akan membuat add scatter plot dari dua kolom yaitu X call dan Y call dari hmm, data frame dataset yang tersimpan pada DF dengan warna ungu muda, dengan warna violet dan kita tingkat transparansinya hanya 0,5. Oke, setelah itu kita selanjutnya adalah menambahkan judulnya, menambahkan label X-nya yang menggunakan kolom X, menambahkan kolom Y-nya yang menggunakan kolom Y. Kolom Y setelah itu kita menampilkan garis bantu yaitu grid-nya true. Setelah itu kita menggunakan tight layout, menyesuaikan data-data agar tidak ada bagian plot yang terpotong. Kemudian kita akan menampilkan scatter plot ke layar yaitu menggunakan plt titik show. Oke, selanjutnya kita akan menvisualisasikan scatter plotnya dengan pertama kombinasi yang pertama yaitu precipitation temmax yaitu berisi datasetnya, kolom X, kolom Y dan nama judulnya, terus dan kombinasi selanjutnya. Berikut adalah
ada hasilnya. Yaitu pertama kita bisa lihat scatter plot untuk precipitation time max, scatter plot buat time min dan dengan win, terus scatter plot precipitation time dengan time min, scatter plot untuk time max dan dengan dengan win. Oke, selanjutnya nomor tiga. Hmm, nomor tiga yaitu adalah clusterlah dataset scatter weather dengan nilai K2, nilai K2, 3 dan 4. Oke, pertama kita akan mengimpor fungsi kmin yang dari library scikit-learn eh, sklearn yang digunakan untuk melakukan clustering berdasarkan metode kmin. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan kombinasi kolom-kolom yang sebelumnya di dalam list berikut. Yaitu kita akan membuat fungsi clustering yang berisi datasetnya, kolom X, kolom Y, dan juga nilai K-nya. Oke, setelah itu kita membuat objek kmin dengan jumlah cluster. Cluster K, cluster. Terus kita menggunakan random state 42 agar hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Oke, setelah itu kita membuat label, melakukan perhatian fit dan prediksi cluster secara langsung dengan dua kolom data yaitu x call dan y call, oleh yang hasilnya akan disimpan pada variabel label. Oke, kemudian kita membuat scatter plot yang berukuran 6 kali 4 dengan warna berbeda untuk setiap cluster. Cluster dan ukuran titik yaitu 10. Oke, setelah itu kita akan menambahkan judulnya, menambahkan label X-nya, menambahkan label Y-nya, dan kita akan gridnya true dan type layoutnya seperti biasa. Terus kita akan menampilkan plotnya. Nah, itu kita menggunakan loop untuk 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 melakukan clustering dan plot untuk semua kombinasi dan nilai K. Seperti bisa dilihat untuk nilai K 2, 3, 4 kita akan menggunakan kombinasi listnya. Oke, bisa dilihat ini adalah hasilnya. Pertama, kita clustering nilai K2 dari precipitation dan Tmax. Ini clustering nilai K3, ini clustering nilai K4, terus ini yang Tmin dengan win, yang clusteringnya K-nya 2, clustering K3, clustering K4, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 dan, yaitu tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Oke, pertama apa yang kita lakukan yaitu membuat fungsi elbow method untuk nilai K 2, 3, dan 4. Oke, pertama kita akan mendefinisikan fungsi elbow K 2, 3, 4 untuk menghitung dan menampilkan grafik elbow method dari dua kolom. Dari dua kolom yang berasal dari dataset data. Oke, pertama kita mem, akan mem- akan membuat list kosong yaitu bernama inersia. List kosong ini untuk menyimpan nilai inersia untuk setiap nilai K. Yaitu kita akan menyimpan daftar nilai jumlah cluster yang akan diuji yaitu 2, 3, 4 dan variabel X yang akan memilih dua kolom dari data yang akan digunakan untuk proses clustering. Terus kita melakukan kmin dan simpan inersia. Lakukan perulangan untuk setiap nilai K dan membuat objek kmin dan menyesuaikan dengan data X. Menyimpan nilai inersia Hmm. Menyimpan nilai inersia yaitu jumlah kuadrat jarak antara titik dan pusat clusternya ke dalam list inersia. Bisa dilihat di sini. Yaitu kita yaitu kita akan membuat plot elbow. Pertama kita membuat membuat plot baru yang berukuran 6 kali 4, membuat grafik garis dari key value dengan inersia dengan nilai titik bulat biru yaitu bow minus. Yaitu kita membuat judulnya, membuat membuat tabel X, membuat label dan itu kita kita menampilkan angka 2, menampilkan angka K-nya, nilai K-nya 2, 3, 3, 4 sebagai tick di subu X, bisa dilihat di sini. Nah, itu kita menampilkan garis bantu yaitu grid dan memastikan layout lapi dengan menggunakan tight layout. Terus setelah itu kita akan menampilkan plotnya. Berikut adalah hasil plotnya. Bisa dilihat untuk
untuk nilai K234, berikut nilai inersianya untuk untuk kombinasi precipitation time max, ini untuk kombinasi time mean dan wind, ini kombinasi precipitation dengan time mean, dan ini time max dengan wind. Oke, selanjutnya yaitu kita akan kerjain nomor 5. Nomor 5 adalah hmm, yaitu tampilkan scatter plot setelah clustering. Pertama, apa yang kita harus lakukannya itu bisa dilihat kita akan mengimport pustaka matplotlib, Pyrot, dan fungsi kemin dari sklearance cluster. Oke, setelah itu kita akan membuat fungsi scatter after clustering yang parameternya yaitu berisi datasetnya, kolom yang digunakan yaitu kolom X, kolom Y, dan nilai K-nya. Oke, setelah itu kita membuat model Kamin dengan nilai cluster K dan Ledomstedt 42. Setelah itu kita membuat fungsi variabel label yang berisi fit predict yang digunakan untuk melatih model dan sekaligus mengembalikan label cluster untuk setiap datanya. Terus kita menggunakan fungsi model cluster titik center untuk menyimpan koordinat pusat tiap cluster yang akan disimpan pada variabel centroid. Nah, itu kita membuat plot yang berukuran 6 kali 4 6 kali 4 terus menampilkan semua titik dengan warna berbeda berdasarkan label klasifikasinya seperti ini. Berarti di PLT scatter ini yang datanya berhasil di kolom X, kolom Y dengan label, terus si map ini untuk warna-warna klasternya, terus ukurannya 10 dengan label data. Nah itu dari itu kita menampilkan titik pusat cluster atau centroid dengan warna merah. Bisa dilihat di sini centroidnya nilai warnanya yaitu merah dengan marker centroidnya ada berupa X. Setelah itu kita membuat labelnya, membuat label X-nya, membuat label Y-nya, terus kita membuat menam, apa ya, menampilkan grid bantu dan menampilkan melapikan layout menggunakan PLT type layout. Kemudian kita selanjutnya kita akan membuat list yang berisi kombinasi-kombinasi atribut yang sebelumnya. Nah, itu kita menggunakan kode perulangan untuk melakukan clustering untuk setiap kombinasi dan cup. Seperti bisa lihat for X call dan Y call di kombinasi list dan for K di dalam 234. Dan ini akan akan menampilkan clustering untuk setiap kombinasi dan K. Bisa dilihat di sini untuk nilai K2 precipitation untuk precipitation dan time max yang ketiga dan keempat. Dan ini untuk time min dengan win, clustering yang nilainya K-nya 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 6. Nomor 6, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi pada kombinasi precipitation dan time max, scatter plot sebelum clustering menunjukkan konsentrasi data yang pada curah hujan rendah dengan suhu maksimal yang bervariasi, memandangkan dominasi hari tanpa hujan. Dan setelah clustering, K2 memisahkan hari hujan dan tidak hujan, sementara K3 dan K4 mengelompokkan lebih lanjut berdasarkan suhu seperti hari panas kering dan dingin basah. Untuk Temin dan Win, sebelah awal menunjukkan nilai angin rendah dengan suhu minimum variasi. Clustering dengan K2 membedakan hari berangin dan tidak berangin, sedangkan K3 dan K4 menambah cluster dari hari dingin dan berangin kencang. Pada kombinasi precipitation dan temin, ini data terkonsentrasi pada curah hujan rendah dan suhu minimum pada hari tersebut, sedang hingga tinggi. Setelah clustering K3 dan K4 berhasil membedakan hari hujan dingin, hujan hangat, dan hari kering panas. Dari pula pada time max dan win, sebelah acak terlihat sebelum clustering, setelah clustering K2 membedakan hari panas, panas dan panas tenang dan hari dingin berangin. Sementara K3 dan K4 menambahkan detail seperti hari panas dengan angin sedang. Setelah keseluruhan clustering membuat pola tersembunyi dalam data cuaca menjadi lebih jelas dan nilai K3 memberikan pemisahan paling optimal menurut visualisasi dan elbow method. Oke, berikut adalah nomor 7 yaitu tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual untuk precipitation dan time max.
nilai K yang terbaik yaitu tiga. Cluster mulai tampak lebih terpisah. Satu cluster mencerminkan hari tanpa hujan, satu dengan hujan sedang, dan satu dengan curah hujan tinggi dan suhu rendah. Udah. Terus alasannya itu cluster cukup terpisah dan bermakna tanpa terlalu kompleks. Untuk Taemin dan Win, cluster yang terbaik yaitu itu K, yaitu karena terbentuk kelompok yang lebih terdefinisi seperti hari sangat dingin, berangin, hari sedang, dan hari hangat. Untuk yang nomor tiga yaitu precipitation dan Taemin, cluster yang terbaik yaitu cluster tiga, ah, nilai K3 karena terbentuk cluster hari hujan dingin, hujan hangat, dan tidak hujan terlihat terpisah secara visual. Dan selain itu, tiga klaster ini cukup untuk menggambarkan variasi kombinasi suhu dan hujan. Oke, untuk yang kombinasi yang terakhir yaitu Tmax dan Twin, klaster terbaik yaitu ada dua, yaitu yang kedua dan ketiga. Klaster untuk yang kedua, yaitu nilai K2, klaster cukup jelas hari panas tanpa angin dan lawan hari lebih dingin dengan angin. Klaster tiga terdapat kelompok tambahan yang tampaknya membedakan kondisi angin dengan dan sedang. Alasan aku memilih ini karena K2 cukup sudah baik, tetapi K3 menawarkan kombinasi tambahan tanpa perlu membingungkan. Jadi hasil dan analisis datanya ada penerapan Kmin clustering pada dataset shadow weather CSV dilakukan dengan kombinasi atribut seperti precipitation time max, time min, wind, dan seterusnya. Setelah data dinormalisasikan menggunakan Mimax, dilakukan clustering dengan nilai K2, 3, dan 4. Scatter plot awal menunjukkan sebaran data yang belum tercluster jelas sehingga diperlukan pemisahan menggunakan K-min. Setelah itu hasil cluster menunjukkan bahwa nilai K3 memberikan hasil paling optimal secara visual. Cluster yang terbentuk cukup terpisah dan mana, seperti membedakan hari hujan, panas, dingin, dan berangin. Dibandingkan K2 yang terlalu umum, K4 yang terlalu tumpang tindih, K3 mampu menggambarkan pola cuaca dengan baik. Hal ini juga didukung untuk elbow method yang menunjukkan titik siku pada K3. Dengan demikian, K3 dipilih sebagai nilai terbaik untuk cluster data cuaca ini. Jadi kesimpulannya adalah penerapan K-mean clustering pada berbagai kombinasi atribut cuaca menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mengelompokkan data yang sebelumnya tersebar tanpa pola yang jelas. Setelah dilakukan normalisasi dan visualisasi scatterplot, terlihat jelas bahwa proses clustering mampu membentuk cluster yang terstruktur dan bermakna, terutama pada nilai K3. Hal ini diperkuat oleh analisis visual dan elbow method, di mana K3 menghasilkan pemisahan cluster yang paling optimal tanpa tanpa membuat data menjadi terlalu kompleks. Setiap kombinasi atribut seperti antara suhu, cuaca, curah hujan, dan kecepatan angin mampu mengungkapkan pola cuaca ekstrim seperti hari panas kering, hujan dingin, malam dingin berangin. Dengan demikian, K-mean clustering terbukti menjadi alat yang berguna dalam eksplorasi dan pemahaman pola dalam data cuaca serta dapat mendukung analisis prediktif dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, selesai penjelasan saya. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya. Saya mohon izin pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.